Syahab. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina Muhammad ala nabiyyina Muhammad ala habibina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada siang hari ini di tempat ini bersama-sama kita dalam rangka kita memperingati, merayakan, membesarkan, menta'zimkan daripada hari kelahiran junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita fid dunya wal akhirah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun orangnya ya apa ngarannya nih dipadahkan sedikit ya kada jua ya, kalau dipadahkan banyak benar ya kada jua, cuma kita seberatan tetap semangat ya Allah. Nah, karena seberatan memang berperan di dalam artinya peringatan Maulid ini, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mengadakan acara-acara semacam ini adalah untuk kita lebih mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bertambah-tambah terus di hati kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadar kesempurnaan iman seseorang itu tergantung seberapa besar kadar cintanya pian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar dan membaca daripada Maulid Simtud Durar, atau yang lebih masyhur di Kalimantan ini dikenal dengan sebutan Maulid Al-Habsyi, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Nah, di situ pun dengan panjang lebar Al-Habib Ali menjelaskan bagaimana itu akhlaknya Rasulullah, bagaimana itu sifat-sifatnya Rasulullah, syama'ilnya Rasulullah, keindahan Rasulullah. Ini Habib Ali ini seakan-akan dengan bahasa yang sangat indah. Jadi pian di Maulid Simtud Durar, artinya seberatan Maulid itu luar biasa. Cuma di Maulid Simtud Durar ini Habib Ali ini menggunakan bahasa yang sangat indah, artinya sangat puitis. Seakan-akan kalau boleh diumpamakan itu seperti seseorang yang menulis surat cinta kepada kekasihnya. Nah, itu bahasanya sangat indah. Seseorang tentang menulis surat kepada kekasihnya itu pasti pian mencari kata-kata itu yang terbaik.
Begitu pula Habib Ali ini kalau boleh diumpamakan kitab Maulid Simtud Duror ini laksana surat cintanya Habib Ali kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di situ boy Habib Ali ini mencurahkan kerinduannya, mencurahkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kita seberataan, memperkenalkan kepada kita seberataan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boy sebaik-baik manusia, baik di dalam budi pekertinya, akhlaknya maupun di dalam penciptaannya. Itu Rasulullah tuh sempurna. Ya Allah, jadi gitu akhlaknya mulia, akhlaknya luar biasa, dan penciptaan secara fisik itu sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh berbicara tentang keindahan, tentang ketampanan, ya Allah, nah, itu seberataan kita insya Allah tahu aja bahwasanya yang Allah beri mukjizat, ya kan, salah satu nabi itu yang paling tampan, yang paling bungas itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, sehingga itu sampai-sampai apa diceritakan ketika itu apa para wanita yang melihat itu sekilas saja melihat Nabi Yusuf itu nang hendak bebinian tadi hendak mengupas buah itu kada terasa terhiris-hiris tangannya. Jadi ujar para wanita ketika Nabi Yusuf itu lewat sekilas sekelebat, ujar para wanita, ma hadza malakun karim, ini adalah artinya bukan manusia, ini adalah malaikat. Saking indahnya itu memandang Nabi Yusuf, saking cantiknya itu Nabi Yusuf, ya kan, maka para wanita itu kada terasa menghiris-hiris jarinya, ya. Apalagi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, semua mukjizat para nabi itu terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah cuma boy, makanya Rasulullah itu kan apa kullun nisa karamatan lil Mustafa. Nah cuma Rasulullah ini Allah andaki kepada Rasulullah itu boy haibatan wa jalalan, wibawa, sehingga apa, sehingga Rasulullah itu kada terfitnah karena perempuan seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf. Nah seandainya pian hakikat keindahan Rasulullah itu, kecantikan Rasulullah itu ditampaikan seluruhnya di muka bumi ini, maka itu dikatakan para ulama wanita itu bukan lagi kita, bahkan para pecinta Rasulullah SAW bukan lagi menghiris-hiris jarinya, akan tetapi kita akan menghiris-hiris hati kita karena indahnya, nikmatnya ketika memandang wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh dinyatakan Habib Ali Sohibul Maulid apa? Setiap sesuatu yang berhubungan lawan Rasulullah itu pasti mulia. Apapun yang berhubungan lawan Rasulullah itu pasti mulia. Kita ini nah dijadikan umat yang mulia, umat yang istimewa. Itu karena apa? Karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita ini diisi nabi yang mulia, maka kita pun dijadikan umat yang mulia. Nah, jadi kemuliaan yang lain itu seberatan itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau Rasulullah itu hadhihi dzatis syarifah, jadi Habib Ali, Rasulullah itu yang mulia itu zatnya. Karena memang zatnya Rasulullah itu yang mulia. Tapi kalau yang lain-lain itu kemuliaannya karena bersandar atau terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jar Habib Ali apa? Liyatasharrafa bi kitabatihil qalam wal qirtas wa tatanazzaha fi hadaiqihil asma'u wal absar. Agar mendapat kemuliaan jar Habib Ali Sohibul Maulid, al-qalam, bahkan pena, kolam itu pulpen, pena itu pun mendapat kemuliaan, wal qirtas, dan kertas. Karena apa? Ketika dituliskan, ketika menuliskan sejarah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pena, kolam, dan kertas itu mendapat kemuliaan ketika menulis. Seperti kita nih membaca syair-syair memuji Rasulullah, sebenarnya pada hakikatnya bukan syair kita yang memuji Rasulullah, ya kan, akan tetapi syair kita ini menjadi terpuji, menjadi mulia itu karena kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Kertas, pena itu menjadi mulia. Dan ketika Jar Habib Ali kita mendengar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tatanazzaha fi hadaiqihil asma'u wal absar, itu pian seakan-akan kita ini dibawa bertamasya ke satu tempat yang sangat indah. Nah makanya pian bagi orang-orang yang memang sudah Allah berikanlah nang kita ini, ulun yakin kita ini sebenarnya orang-orang yang beriman, dan ulun yakin kita cinta lawan Rasulullah. Tapi tingkatan cinta itu berbeda-beda. Makanya beda cintanya kita lawan Rasulullah dengan cintanya para sahabat Nabi kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para aulia wassalihin. Itu mereka sudah merasakan yang namanya apa? Hakikatul mahabbah, hakikat cinta yang sesungguhnya. Ya kan, sehingga apa diumpamakan Al Habib Ali, ketika orang yang cinta lawan Rasulullah itu mendengar sejarahnya Rasulullah itu laksana kita itu dibawa bertamasya. Nah kayak apa tamasya, piknik, nyaman kalau misalnya ke gunung atau ke mana, ke pantai. Maksudnya apa? Ketika kita bertamasya itu Bu, maka watatanazzaha fi hadaiqihil asma'u wal absar, maka mata kita, pendengaran kita ini menjadi nyaman. Pahamlah? Ketika kita bertamasya, misalnya kita melihat sesuatu yang indah, mata itu kan nikmat. Mendengar suara burung, mendengar desiran angin. Nah, ya kan, itu kan nikmat, menjadi nyaman. Nah, lebih-lebih lagi ketika para pecinta Rasulullah mendengarkan sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula kita kada usah berbicara pian sejarahnya Rasulullah, itu kita baca manakib aja nih, baca manakib para aulia, manakib Syekh Saman, manakib Sayyidah Khadijah, wali-wali, itu tanzilur rahmat wal barakat, itu turun rahmat dan keberkahan. Apalagi berbicara sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana itu akhlaknya Rasulullah. Di antara akhlak Rasulullah itu banyak sekali sifat akhlak yang sangat mulia dari Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, banyak sekali. Di antaranya apa Bu? Rasulullah itu di antaranya apa? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu apabila orang miskin nang bahajat, nang mau undang, Rasulullah itu lebih bersegera, lebih bersemangat mendatangi. Kadang orang sugih mengundang hanya berhimat, garing datang. Banyak orang miskin bahajat, ya Allah, inilah alasan. Nah ini kada akhlak Nabi. Akhlaknya Rasulullah itu kada membedakan orang sugih, orang miskin, ya kan? Sayang kepada anak yatim dan janda-janda tua. Ya Allah, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu Bu, apabila dipanggil, Rasulullah itu mendikiau. Rasulullah itu kada paling apa aja ada kayak itu kan ya. Tapi Rasulullah itu membalikan seluruh badannya. Nah, Rasulullah membalikan. Kadang kita kan kebanyakan ya Allah, ini akhlak Nabi kita kan. Nah, paling kayak itu. Tuh akhlaknya Nabi, membalikan seluruh badannya. Dan apabila diajak bicara, Rasulullah itu dibawa ngobrol bicara, itu Rasulullah itu kada bisa menabang panderan orang, bahasa gitu tuh menabang. Ini orang belum tuntung bander ditabang, orang belum tuntung bekesah ditabang, lalu kada ingat lagi nah hendak dikesahkan orang nih. Ya lah. Nah, itu Rasulullah itu namanya lawannya berbicara, Rasulullah mendengarkan. Itu akhlaknya Nabi, didengarkan oleh Rasulullah, didengarkan sampai tuntung hanya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kadang kayak kita aja berpanderan gak berkesan sing tabang-tabang aja, kawan belum tuntung lagi ya lah. Nah ini termasuk akhlak. Bahkan Rasulullah itu jangankan nang orang tua, nang kekanakan toh, kekanakan hal halus nang ini nah. Itu di
kekanakan ini membawa Rasulullah bebener itu Rasulullah melayani bahasa kita kada mengabaikan mun kita napa ini dikesangan kekanakan ini lebih penting juga ya Allah itu Rasulullah jongkok Rasul duduk mendengarkan walaupun apa kan yang dikesangan depan kekanakan ini memendiri Rasul didengarkan oleh Nabi senyum ya kan kemudian baru dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akhlak ya kan maka kita mengadakan peringatan semacam ini kita mengenal akhlaknya Rasulullah ya kan perjuangannya Rasulullah ya kan itu yang penting makanya Ben sebenarnya inti daripada peringatan maulid itu adalah pembacaan maulid itu sendiri yang kita baca tadi ya kan kenapa kita jadi mengiau guru mengiau Habib ya kan intinya itu untuk menjelaskan tentang maulid itu tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena memperingati maulid, kisahnya ke sana kemari, ya kan maulidnya kada dikisahkan, Rasulullahnya kada dikisahkan, haur mahala biu aja. Ya kalau ini minta maaf lah, udah kada bahasa singgungan kada. Artinya apa? Artinya kita ini ketujuh juga, nang begaya lucu itu perlu. Ya kalau tapi nang intisarinya itu nah kadang-kadang kita kada dapat. Ya kalau intisari daripada peringatan maulid, peringatan Mi'raj, ya Allah maka nang perlu kita kenal itu tentang sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adibu auladakum ala salasati khisal ujar Nabi. Didiklah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbun Nabi, supaya anak-anak kita ini kan bahari kan anak juga. Ya kalau kena anak kita memang bisa anak nah diajarkan pulang anaknya maksudnya kayak itu. Ya kalau yang pertama apa? Hubbun Nabi, supaya cinta lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang kaya apa pian hendak cinta amun kita kada tahu sejarahnya Rasulullah, kada tahu ahlul baitnya Rasulullah aja kada tahu, Sayyidah Fatimah kada tahu siapa aja, Sayyidina Hasan Sayyidina Husin kada tahu, sahabat-sahabat Nabi kita kada kenal. Ya Allah nang kaya apa hendak cinta, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Makanya boy orang-orang nang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat Nabi itu buat cintanya lawan Rasulullah itu kada main-main. Makanya kita membaca sejarah Rasulullah, membaca sejarah orang-orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan meningkatkan rasa cinta kita nih. Ya itu cerita-cerita nang berkesan di hati kita. Nang kayak apa pian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu generasi terbaik gue setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak didik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cintanya para sahabat tuh kada main-main. Ya kalau an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Keselamatan Rasulullah lebih utama bagi mereka daripada keselamatan mereka sendiri. Kehormatan Rasulullah lebih utama bagi mereka daripada kehormatan mereka sendiri. Makanya boy, ketika kita membaca sejarah, nih ibu-ibu ini luar biasa. Di dalam Islam ini bu, kada sedikit para wanita yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan boy, nang mati syahid meninggal terbunuh syahid syuhada itu bebinian lain lakian ngarannya Sumayyah. Bahkan orang yang sangat terdekat lawan Rasulullah, nang Rasulullah nyatakan apa? Laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Ya Allah itu boy, ummahatul mukminin, ibu kita seberatan orang-orang yang beriman. Nah itu bu, para wanita-wanita mulia yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah itu bu mengorbankan segalanya, harta, tenaga, pikiran, ya kan, dicurahkan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Allah kirim salam boy kepada Sayyidah Khadijah. Akan tetapi bu, di antara akhlak yang luar biasa daripada Ummul Mukminin, ibu kita seberataan, Sayyidah Khadijah ini, Sayyidatuna Aisyah itu ibu kita seberataan, orang-orang yang beriman dengan segala pengorbanannya, perjuangannya. Ya Allah, Sayyidah Khadijah ini boy, kada pernah boy sedikit mengangkat kepala di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maksudnya apa? Kada pernah membanggakan dirinya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan segala pengorbanannya. Ya kan? Ini minta maaf lah. Kebiasaannya sifat manusia itu kebiasaan, walaupun kada seberataan. Itu kalau sudah berbuat baik kepada seseorang, ya kalau itu kebiasaannya ada rasa bangga. Apalagi misalnya ini tahual lawan orang ini lalu bah jamun kada lalu tekuya-kuya amun kada aku aja. Ya kalau itu kebanyakan kada seberataan. Ya Allah, karena merasa sudah banyak kebaikan. Ya Allah. Nah, tapi boy Sayyidah Khadijah bu, sedikit kadada merasa artinya sudah berbuat baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Bahkan Sayyidah Khadijah ini boy merasa apa? Belum berbuat apa-apa. Itu akhlaknya Sayyidah Khadijah. Allah kirim salam boy kepadanya. Sampai-sampai apa? Dinyatakan di dalam sejarah ketika itu di saat-saat menjelang wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boy Sayyidah Khadijah ini hendak minta selendang Rasulullah atau sorban Rasulullah, itu kada wani bepadah langsung lawan Rasulullah. Bukan karena Rasulullah penyarikan bu, bukan karena Rasulullah itu membentak, kada. Itu boy karena apa? Karena hormat dan ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian lah minta maaf. Dua laki bini kayak pak. Pian minta hendak minta apa kan bepadah aja lah. Biasa aja lah. Dan itu kan kada berdosa. Ya kalau kada apa artinya bang minta tukarakan ini pak, tukarakan ini kan biasa aja, tapi sesuai kemampuan suami. Pian minta tukarakan pesawat atau nang Alphard, kalau bina rabah laki ya artinya disesuaikan lah permintaan doang. Emas kan kayak rantai kapal kan ya artinya disesuaikan, artinya boleh maksudnya itu kan meminta kepada suami itu kan. Nah tapi Sayyidah Khadijah nih bu, karena hormat dan ta'zimnya lawan Rasulullah, itu kada wani bepadah langsung, padahal sudah mengorbankan segalanya. Bepadah Sayyidah Khadijah ini kepada putrinya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra yang waktu itu masih halus. Maka ujar Sayyidah Khadijah, wahai putriku Fatimah, tolong mintakan sorban atau selendang yang biasa dipakai oleh ayahmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gasan apa? Gasan, ujar Sayyidah Khadijah, gasan kain kapan ibu. Gasan kain kapan ibu. Ibu, ujar Sayyidah Khadijah, wahai putriku, takut akan siksa kubur. Bayangkan pian, Sayyidah Khadijah nih boy, Allah nang kirim salam, malaikat kirim salam, masih sidin berkata ibu takut akan siksa kubur. Nang kayak apa lawan kita? Siapa nang kirim salam lawan kita? Itu pian dikatakan para ulama, seandainya Sayyidah Khadijah itu boleh lah kada ada keistimewaan yang lain, cukup satu itu aja nah, Allah kirim salam, itu kada ada yang menandingi daripada kedudukan, daripada makomnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bayangkan pen Al-Khaliq kirim salam kepada makhluk, itu sudah luar biasa ya kan. Bahkan apa dijanjikan di saat-saat menjelang wafatnya itu, Rasulullah menjanjikan apa dijanjikan surga yang terbuat dari lu'lu atau mutiara, pasti sudah masuk surga. Masih berkata pak, ibu takut wahai putriku akan siksa kubur. Kemudian Sayyidatuna Fatimahuz Zahra mendatangi Rasulullah, berkata kepada ayahnya Rasulullah, wahai abah, wahai Rasulullah, ibu hendak minta selendang atau sorban yang biasa pian pakai. Lalu Rasulullah ini boleh masuk ke dalam. Rasulullah ini apa? Kagum akan akhlaknya Sayyidah Khadijah. Rasulullah teriak, wahai hasaki, 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 wahai Khadijah, wahai Rasulullah, ya kan? Engkau telah beriman kepadaku pada saat orang kufur padaku. Engkau telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Engkau telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Wahai Khadijah, ujar Rasulullah, jangankan sorban ini, jangankan selendang ini, seluruh harta di dalam Islam ini adalah milikmu wahai Khadijah. Rasulullah boy kada pernah melupakan kebaikan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nang kayak para Rasulullah cinta sayang lawan Sayyidah Khadijah, kada pernah.
Rasulullah tuh bahkan selalu menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah di hadapan para sahabat, di hadapan para istri-istri Nabi, ya kan? Rasulullah tuh apa? Jadi kita berkisah terus, mengisahkan terus tentang Sayyidah Khadijah. Kada pernah bosan-bosan, sekalipun lama dan panjang, dipuji oleh Rasulullah, diceritakan oleh Rasulullah, ya kan? Sampai-sampai apa? Sampai-sampai boy, Sayyidatuna Aisyah itu cemburu. Ujar Sayyidatuna Aisyah, aku kada pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang hidup sejaman lawan aku. Aku berjumpa dengan mereka hidup sejaman, kada cemburu ujar Sayyidatuna Aisyah, ya kan? Tapi aku cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena saking seringnya Rasulullah menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah. Nah tapi boy, cemburunya istri-istri Nabi ini minta maaf kada kayak cemburu para wanita zaman wah ini, nang bercakot, nang berungkup macam-macam segala macam. Ya Allah, minta maaf lah, artinya kada seberatan juga. Ya Allah, artinya cemburu itu memang manusiawi, kada kau dibuang-buang itu. Nah, cuma artinya jangan berlebihan. Ya Allah, artinya itu manusiawi, kada kau dibuang-buang. Nah tapi Sayyidatuna Aisyah, bahkan riwayat ini Sayyidatuna Aisyah sendiri yang meriwayatkan, itu sifat manusiawi. Tapi aku cemburu kepada Khadijah, ujar Sidin, karena saking seringnya baik Rasulullah menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah. Nah ini bu, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Zahra putri Rasulullah sallallahu. Ini kita perlu kenal, ya kan? Orang-orang yang bersama Rasulullah itu ahlul bait Nabi, ya kan? Makanya di hadis itu cintai Rasulullah, cintai keluarga Nabi. Pian jangan umpat-umpatan nang wah ini, insyaallah nang bisi HP wah ini nah, melihat ya Allah guru macam-macam nah. Nah, bolangnya ganal benar jawa harap membaca kitab ya. Jangan tertipu pian, iblis alim badainya bahari. Ya Allah. Iblis tuh alim pada nang itu, membawa orang supaya memusuhi ahlul bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan tertipu orang tuh. Harap baca kitab ya, bolangnya ganal, jangan tertipu. Ya Allah, orang yang ada boy fi qulubihim maradun, yang ada penyakit di hatinya. Orang kita nih, khususnya di Kalimantan lah, minta maaf guru lah. Ini mulai bahari kita guru-guru kita nang kayak Pak Abah guru. Ya kalau kita itu lawan ahlul bait Nabi itu saling berkasih sayang, saling sama-sama menghormati, menyayangi. Ya kalau kada ada nang artinya nang bermusuhan apa segala macam. Ya Allah, nanang wah ini hati-hati boy. Diadu domba antara ulama dan habaib. Ya Allah, difitnah macam-macam. Itu orang-orang boy nang ada fi qulubihim maradun, nang memang ada penyakit di hatinya. Fazadahumullah maradha, maka Allah tambah-tambah penyakit itu. Makanya ketika ayat itu turun, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka merasa iri dengki kepada orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa manusia itu ada yang diberi karunia, kewalian, apa segala macam. Itu karunia dari Allah. Ya Allah, yang kayak ahlul bait Nabi, keluarga Nabi itu sudah karunia dari Allah, kada kau dihiri-hiri. Dan mereka pun kada berkehendak, memang sudah itu qadar Allah, ketentuan Allah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Itu ditafsirkan Imam Ja'far Shadiq. Ayat ini turun apa? Kepada siapa? Fina ahlil bait, kepada kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dari dulu sudah mulai zamannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya kan? Ahlul bait Nabi ini dimusuhi orang-orang yang memang khatamallahu ala qulubihim. Ya kalau gitu lah, yang memang memiliki kedengkian di hati mereka. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi ayat itu turun menjadi Imam Ja'far Shadiq fina ahlil bait. Ini ayat turun untuk kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimusuhi kalau jar guru bahari ya kalau nang sidin membaca qasidah, mungkin ada salah itu qasidahnya Habib Abdullah Al-Idrus Syibulaban nah udah sudah di sini nang ujungnya ya jahilin ya jahilin. Ini dasar orang nang bungol di sini nang itunya mihiri aja sidin. Ya Allah, karena para habaib itu, ahlul bait Nabi itu mendapat kemuliaan. Karena apa? Bil Mustafa, karena Rasulullahnya, bukan karena mereka.
ya kan? Kami adalah apa? Adalah apa? Lampu-lampunya majelis. Ya kan? Kami adalah laksana lampu-lampu di mana majelis-majelis. Kemuliaan kami ini ditambah-tambah Tuhan terus. Tambah-tambah Tuhan terus. Tapi kami ini, kalau di situ dinyatakan apa? Siang dan malam selalu dihiri orang. Maka di ujungnya apa? Ya jahilin ujar apa guru apa? Dasar orang nang bungol nya mihiri aja sih den. Mun orang nang artinya nang pinandu sini malahan artinya mencintai daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini bukti salah satu bukti cinta kita boy kepada Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah, kita wajib mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian bepada cinta lawan Nabi, tapi kada ketujuan keluarga Nabi, itu apa namanya? Orang-orang munafik, ya kan? Pian disuruh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pian baca setiap hari, tapi ada orang-orang yang menyambati kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi, padahal ini membaca tuh. Nah wa ala ali Muhammad itu siapa? Itu keluarga Nabi SAW. Padahal dibacanya akan tetapi di dalam tindakannya sehari-hari ini mencaci maki. Nah ya Pak. Ya Allah. Nah ini hati-hati. Ya terus itu apa? Itu banyak sekali pembahasan tentang itu kita kadang-kadang panjang lebar Habib masalah itu ya kan. Nah jadi kembali kepada peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu boy dilahirkan di malam 12 Rabiul Awal, malam Senin, ya kan, tahun gajah. Kenapa dinyatakan tahun gajah? Karena 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu kan ada peristiwa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Raja Abrahah beserta pasukannya itu datang ke kota Mekah hendak merobohkan Ka'bah, hendak menghancurkan Ka'bah. Ya kan? Setelah itu Raja Abrahah ini bersama pasukan bergajah Jakawah ini gurulah itu artinya kekuatan yang luar biasa, artinya pasukan membawa tank kalau wah ini ya Allah, pasukan bergajah hendak apa? Hendak merobohkan Ka'bah. Saat memasuki kota Makkah, bah, ini jam berapa sudah guru? Pinang ngantuk ibu-ibu nah. Nah, ibu-ibu ini mah kadang lucunya aja kadang-kadang ya. Ya Allah, cak Habib tampar pian tampar residen, tampar kasiden. Itu nang payu di Banjar ya Allah. Ulun kada tapi bisa bang belucu-lucu nih. Nah, artinya kita mengambil daripada sirah nabawi ya kalau itu dulu intinya. Ulun soalnya kalau nya ulun pakai sakasana kemari, biar kalau kada ingat lagi bebulik. Nang kisah tadi kada ingat lagi, nang sirah nabawi tadi itu nah. Ya kalau nah lalunya keasikan kena apa keasikan anu apa mahalabiyu, nah mahalabiyu terus kan. Nah ya kalau nah jadi kita ambil intinya dulu. Jadi ketika Raja Abrahah beserta bala tentaranya memasuki kota Mekah, itu pasukan Abrahah ini merampas daripada ternak-ternak milik warga, kambing, onta itu dirampasnya. Termasuk apa? Termasuk ternaknya daripada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Ontanya Abdul Muthalib diambil oleh pasukan Abrahah. Maka ketika itu kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib itu mendatangi Raja Abrahah sorangan di tengah-tengah pasukan yang luar biasa didatangi oleh Abdul Muthalib. Itu hendak mengambil kembali ternak yang diambil dan yang dirampas tadi. Itu Raja Abrahah dari jauh melihat Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah SAW. Itu raja duduk di singgasana dengan segala kemegahannya, ya kan? Duduk di singgasana melihat kakeknya Rasulullah. Itu bahasa kita raja ini kipuh sorangan, kada karuan rasa sungkan model apa, rasa kada nyaman ini duduk di singgasana padahal ini raja. Itu diantara wibawa daripada kakeknya Rasulullah SAW. Wah kipuh Raja Abrahah melihat sorangan aja padahal pasukannya luar biasa. Lalu Raja Abrahah ini turun ke bawah, turun daripada jarang raja itu artinya punya orang
turun dari singgasana tuh jarang Bu. Raja itu menghadapi orang tuh dengan artinya tetap di singgasana, apalagi orang biasa, ya kan? Itu melambangkan kebesarannya di situ. Bahwa ini seorang raja kan, turun ke bawah, ngobrol lawan kakeknya Rasulullah Sallallahu. Ada apa artinya engkau kemari? Ujar Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasukanmu telah merampas ternak-ternak kami. Aku datang kemari, artinya ujar kakeknya Rasulullah hendak mengambil kembali ternak-ternak yang telah dirampas. Lalu Raja Abraha ini bingung. Ujar Raja Abraha, dikira Raja Abraha ini kan niatnya kan hendak menghancurkan Ka'bah. Apakah engkau tidak membela Ka'bah? Ujar Raja Abraha. Lalu apa ujar Abdul Muthalib? Ka'bah itu pemiliknya adalah Allah. Ikan macam-macam lawan Ka'bah, ikan berurusan lawan ampunnya. Ternak itu jar Abdul Muthalib punya kami, milik kami, maka aku akan ambil kembali. Itu saking saking raja ini gugupnya, itu pengen dikembalikan ternak-ternak milik warga dan Abdul Muthalib ini dikembalikan. Akhirnya apa? Dikembalikan. Kadalawas Raja Abraha beserta pasukannya hendak tetap melaksanakan niatnya tadi, hendak merobohkan Ka'bah. Ketika pasukan bergajah ini mendekati Ka'bah, maka Allah kirim burung yang sangat banyak. Apa ngarannya burung apa? Ababil. Dalam Al-Quran dinyatakan burung ababil. Burung-burung yang sangat banyak itu membawa batu yang sangat panas, min sijil. Ya kan? Itu satu burung itu membawa 3 batu. 2 batu di cakarnya, 1 di paruhnya, di mulutnya. Ketika pasukan Abraha dan pasukannya mendekati Ka'bah, tarmihim bihijaratin min sijil. Itu dijatuhkan, dilemparkan itu batu-batu yang sangat panas itu kepada pasukannya Abraha. Itu batu itu gugur pas di tengah-tengah kepalanya, kita di ubun-ubun kan, di bumbunan itu tambus langsung sampai ke batis, mati. Pasukan Abraha tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti pasukan itu rontok seperti daun-daun yang kering yang dimakan ulat. Matian seberatan kecuali Raja Abraha. Raja Abraha ini kadang mati kena batu tuh kada. Ini memang Allah siksa Raja Abraha ini karena niatnya menghancurkan Ka'bah. Itu matinya secara perlahan Kalau nang lain kena langsung tambus mati. Raja Abraha ini matinya perlahan-lahan. Ini karena kena batu. Tapi Raja Abraha ini kena daripada radiasi batu tersebut. Radiasinya aja. Tapi membuat kulitnya ini terkelupas sampai hancur kulitnya. Sampai Raja Abraha ini artinya siksaan dari Allah. Ini merasakan artinya siksaan kayak kulit terkelupas sampai hancur badannya, sampai ini Raja Abraha ini melihat jantungnya berdetak. Hancur sampai kelihatannya melihat seorang jantungnya ini berdetak baru mati. Nah itu siksa dari azab dari Allah Subhanahu wa taala, matinya secara perlahan. Nah setelah peristiwa itu, kada jauh dari Ka'bah sekitar 200 meter, itu di rumah Siti Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting ini penting nih buat ibu-ibu. Ketika proses kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 orang wanita yang membantu, yang menemani Siti Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Siti Aminah berulang-ulang kali menyatakan, ujar Siti Aminah aku ini hamil, mengandung, akan tetapi aku kada merasakan apa-apa. Menyatakan hamil hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wala tasku minhu alaman wala ilala. Kada merasa payah. Para ibu-ibu kan tahu orang betian itu kayak uyuh, payah di atas payah, jangan wahnan ala wahnin hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, payah artinya uyuh, mauk segala macam. Nah tapi Siti Aminah, aku jadi kada merasakan apa-apa, hamlan khafifa artinya mengandung sangat ringan, ya kan, seperti biasa, kada ada merasakan apa-apa. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, di situ ada 4 orang wanita. Yang pertama namanya Fatimah, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Ummu Aiman, yang keempat Saffa.
Fatimah ini menyatakan apa? Ketika Rasulullah SAW lahir, ujar Fatimah, aku kada melihat apa-apa kecuali cahaya yang terang benderang. Aku kada menyaksikan apa kecuali cahaya, dipenuhi dengan cahaya. Ketika bayi itu lahir, ujar Fatimah, aku melihat bayi tersebut sudah dalam keadaan bercelak mata, sudah dalam keadaan dikhitan, dan sudah dalam keadaan apa? Tali pusarnya terpotong. Wulida maktunan makhulan maqtu'as surrah. Ya, sudah bercelak, adalah bayi nang kene. Samalah Rasulullah lawan kita. Kalau orang boleh memandahkan baca sama aja Nabi itu lawan kita tuh orang bahlul itu. Ya jahil murakkab karena ya lahirnya aja sudah ada sama adalah bayi yang langsung bercelak, yang langsung dikhitan, tali pusarnya terpotong, ya kan? Nah ini sudah artinya menunjukkan kemuliaan. Basaron lakal basar, manusia kan, tapi tidak seperti manusia seperti kita, ya kan? Kemudian apa? Dan tangannya menunjuk ke atas bayi tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Itu apa? Memberi isyarat bahwasanya Rasulullah ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ahli sejarah sangat teliti menceritakan tentang ini. 4 orang wanita tadi yang membantu tadi proses kelahiran Rasulullah itu seberatan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang pertama siapa? Fatimah. Fatimah ini Allah anugerahkan, Allah berikan kepada Fatimah ini seorang anak yang soleh. Ngarannya siapa? Utsman bin Abil As. Utsman ini diangkat oleh Nabi menjadi imam. Anta imamu qaumik, engkau ujar Rasulullah menjadi imam bagi kaummu, wahai Utsman. Luar biasa kan, anak soleh. Siapa kada menginginkan anak yang soleh solehah, ya kan? Ini berkat membantu proses kelahiran Rasulullah SAW. Fatimah. Yang kedua siapa Suwaibah. Suwaibah ini seorang budak, ya kan? Karena ia bergembira membantu proses kelahiran Nabi, Allah merdekakan berkat Rasulullah SAW. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Ummu Aiman. Ummu Aiman ini Allah berikan umur yang panjang. Mulai Rasulullah lahir sampai Rasul dewasa, sampai Rasulullah berdakwah, itu Ummu Aiman berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Ummu Aiman ini pun diberikan seorang anak yang luar biasa. Ngarannya siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini pernah diangkat Rasulullah menjadi panglima termuda, panglima perang termuda, yaitu anaknya Ummu Aiman. Ngarannya siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini diberi gelar apa? Hibbu Rasulullah SAW, kecintaan Rasulullah SAW. Bahkan ketika itu di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid ini, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu pernah di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ngarannya Saffa. Qalati Saffa'i fa'adha'a lahuma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di kusurir Rum. Saffa ini siapa Saffa ini adalah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang Allah berikan kekayaan yang luar biasa berkat ibunya Saffa. Sugih luar biasa Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini. Dan salah satu sahabat nang mendapat kabar gembira al-mubasyirina bil jannah, salah satu sahabat nang Rasulullah pastikan ada 10 sahabat kan nang dipastikan masuk surga, ya kan? Dan salah satunya siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf diberikan kekayaan yang luar biasa. Ini berkat Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita juga kita ini nyaman padahal kita nih sahabat bahari berperang, ya kan, dimusuhi, dikejar-kejar, kita nih nyaman nih sekedar mengadakan maulid seperti ini, karena mbah ini makanan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini dipandang oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau berbicara perjuangan kita ini supan apa yang kita korbankan, ya kan? Kita mendapat Sayyidatullah Fatimah Zahra, mendapat Sayyidatullah Khadijah, mendapat Rasulullah. Supan apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini, ya kan? Para sahabat mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, ya kan? Semua dicurahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan di sini mereka telah sempurna menunjukkan kesempurnaan iman. Ya, nah, mudah-mudahan kita yang sedikit ini
atas dasar cinta, ya kan. Mudah-mudahan cinta kita ini diakui oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didapatkan keempat wanita tadi. Mudah-mudahan di hati kita ini gue selalu Allah tambahkan rasa mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ahli bait Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada para aulia wassalihin. Semoga dikabulkan segala hajat-hajat kita fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na ya Allah bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini saja dari ulun, kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa hamdaka man bagli jalali wa jikul sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil awiyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah muslimina gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashir النذير وسراج المنير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم. تقبل الله منكم.